Masih di kabar khusus TV One bersama saya Ana Tealita. Pemirsa, persidangan kasus perintangan penyidikan terhadap perkara kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini masih bergulir. Tadi baru saja selesai sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan ataupun eksepsi dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin. Ada beberapa poin penting yang menarik ini untuk dibahas. Salah satunya adalah ketika kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin ini meminta agar Arif Rahman Arifin diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara lebih dulu, bukan dalam ranah pidana, begitu lantaran sanksi dianggap hanya administrasi saja. Kita akan langsung membahasnya ini langsung dengan pakar hukum pidana Tekun Nasrullah. Namun sebelumnya mungkin kita bisa review beberapa poin penting yang disampaikan oleh kuasa hukum pada saat sidang nota keberatan ini dibacakan, di mana kuasa hukum meminta untuk membatalkan dakwaan dan juga menerima nota keberatan, di mana dengan anggapan ataupun alasan tindakan Arif ini dilakukan dalam administrasi penyidikan ataupun sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Kemudian tadi juga Arif disangkakan bahwa telah menonton dan juga mengkopi rekaman dilaksanakan atas perintah ini sesuai dengan aturan ataupun dengan peraturan administrasi ataupun yang menyatakan bahwa bawahan ini dilarang menentang atasan. Dianggap oleh kuasa hukum merupakan sanksi administrasi saja. Kemudian tadi diminta juga untuk AKBP Arif Rahman Arifin ini diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara lebih dahulu karena dugaan penyalahgunaan wewenang sebelum adanya proses pidana, di mana sanksi hanya administrasi bukan pidana. Dan sudah bergabung bersama kami Tekun Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Bang Nasrullah. Selamat pagi. Masih bisa mendengar kami ya kembali? Ya. Oke, begini, kalau kita tadi sama-sama saksikan sidang berlangsung begitu ya, tadi JPU mengatakan bahwa ini menarik sekali bahwa hanya sanksi administrasi yang mungkin dilanggar oleh AKBP Arif Rahman Arifin lantaran apapun yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prinsip administrasi penyidikan ataupun sesuai dengan tupoksi. Maka dari itu diminta sanksi administrasi bukan pidana, artinya dilakukan atau dilanjutkan persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti apa melihat ini? Saya ingin katakan dan apresiasi dulu kepada tim penasehat hukum. Tim penasehat hukum ini cerdas karena saya melihat tim penasehat hukum mencoba menggiring bahwa ini bukan kasus hukum pidana, ya, ini termasuk dalam lingkup hukum administrasi negara. Ya, apakah benar ini administrasi negara atau tidak, tentunya kita lihat nanti dari hasil pembuktian. Tapi itu memang salah satu materi eksepsi adalah ketika kita ingin mengatakan ini bukan kasus pidana, tapi ini kasus perdata atau tata usaha negara. Dan ini mereka masuk di poin ini. Saya anggap tim penasihat hukumnya cerdas. Bagus dalam melakukan eksepsi. Nah, namun sayangnya memang untuk membuktikan ini kasus pidana atau administrasi negara, hakim baru bisa memutuskan itu di putusan akhir nanti. Nah, dalam putusan akhir, hakim melihat dari fakta-fakta persidangan, ini ya kasus tata usaha negara, maka tidak dijatuhkan pidana. Atau hakim mengatakan tidak benar ini kasus administrasi negara, ini jelas pidana. Nah, mohon izin saya tidak memberikan opini apakah ini pidana atau tata usaha negara, karena itu tidak baik untuk fairness-nya peradilan kita. Saya jangan memberikan opini, tapi saya ingin mengatakan cerdas tim kuasa hukum. Nah, sayangnya adalah dalam mengurai dakwaan tidak jelas, tidak kabur, atau tidak cermat atau tidak lengkap. Nah, tidak jelasnya itu karena tim penasehat hukum mengurainya itu bukan kepada 3 unsur, yaitu unsur terkait dengan waktu terjadinya tindak pidana, yang kedua tempat tidak pidana terjadi, yang ketiga adalah bagaimana tindak pidana itu terjadi. Nah, dalam konteks apa yang disampaikan oleh tim penasehat hukum tadi, karena ada pasal penyertaan yang tidak disambung, tidak terkonek, ya, antara menyuruh dan
disuruh melakukan pertanggungjawaban hukum, saya rasa itu materi pledoi, bukan materi eksepsi. Namun, saya pahami juga kalau saya duduk di dalam kursi tim penasehat hukum itu, saya juga akan memberikan warna terlebih dahulu agar pada momentum eksepsi ini, hal-hal yang masuk pokok perkara saya berikan warna sedikit agar nanti arah pemeriksaan, pembuktian sudah mengarah kepada kepentingan dari pembelaan tim penasehat hukum. Dan begini ya, apa yang saya juga selalu mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswa saya di UI bahwa kadang-kadang ketika kita mengajukan eksepsi di pengadilan, tidak hitam putih hanya merujuk kepada pasal 156. Kadang-kadang kita mengajukan eksepsi itu ada kepentingan lain. Walaupun dunia akan mengatakan eksepsi tim penasehat hukum masuk ke pokok perkara, no problem. Ketika kita masuk ke pokok perkara, kadang-kadang pertama kita ingin membantah opini yang sudah terlanjur terbentuk di publik setelah surat dakwaan dibacakan. Yang kedua, kita juga ingin memberikan warna dan pengaruh pada majelis hakim bahwa tidak seperti yang sepenuhnya surat dakwaan loh. Nah ini loh ada hal-hal yang harus nanti dibuktikan dalam tahap pembuktian, dan itu ternyata dilakukan oleh tim penasehat hukum. Apakah ada kemungkinan ini kalau misalnya seusai eksepsi dilakukan, kemudian jaksa penuntut umum ini akan setuju dengan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, begitu? Ada kemungkinan seperti itu, atau malah JPU akan tetap pada pendiriannya dalam rangka dakwaan yang dia sudah susun sebelumnya? Kalau bicara kemungkinan, semua mungkin, sangat mungkin. Tetapi dalam kasus ini saya lihat tidak akan terjadi hal itu. Karena apa? Apa yang materi eksepsi yang disampaikan oleh tim penasehat hukum tadi, saya rasa juga sudah diketahui oleh tim penuntut umum. Sudah diantisipasi, mereka sudah tahu itu bahwa ada perkap-perkap tentang pelaksanaan perintah pimpinan yang tidak boleh ditolak dan segala macam. Tapi penuntut umum tahu apakah perintah pimpinan untuk menghancurkan bukti-bukti dalam proses peradilan itu perintah yang sah atau tidak, ya. Saya yakin materi tanggapan penuntut umum nanti akan mengatakan bahwa eksepsi sudah masuk ke pokok perkara, tim penuntut umum tetap pada surat dakwaannya. Itu tanggapannya ya Bang. Artinya ini kalau misalnya tadi kuasa hukum mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Arief ini sudah sesuai dengan peraturan administrasi, bahwa bawahan dilarang menentang atasan, ini tidak bisa didebat atau seperti apa? Saya rasa itu harus dibuktikan kebenaran. Nah tentu harus ada tahap pembuktian. Jadi eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, langsung nanti masuk ke tahap pembuktian. Nanti didengar semua keterangan-keterangan fakta persidangan, fakta-fakta yang ada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan itu kan akan nanti diuraikan kembali, diungkap di depan hakim menjadi fakta persidangan. Itulah fakta itulah yang nantinya kita lihat bagaimana rekusitor jaksa penuntut umum. Rekusitor itu adalah tuntutan hukum dari jaksa penuntut umum terhadap kasus ini. Nah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu nanti bisa membuktikan bahwa apakah benar ini masalah administrasi negara atau ini sudah masuk ke pidana. Jadi kalau masuk ke ini kan teman-teman penasihat hukum ingin menggiring bahwa ini masuk dalam lingkup administrasi negara, sehingga sanksinya pun seharusnya sanksi administratif, bukan sanksi pidana, ya. Normal-normal aja eksepsi seperti itu wajar. Itu juga justru saya lihat sebagai kecerdasan dan kemampuan tim penasihat hukum untuk memberi warna dalam kasus ini. Tapi saya sendiri tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum. Tapi pribadi ya,
tidak boleh mempengaruhi putusan hakim. Tapi saya sendiri mengatakan bahwa ya ada perintah atasan untuk melakukan bla bla bla, tapi ketika Anda sudah tahu ini upaya-upaya atau langkah-langkah untuk membuat kabur tentang tindak pidana yang terjadi, seharusnya kita semua, aparat, terutama aparat penegak hukum, masyarakat biasa saja tidak boleh melakukan hal-hal yang masuk kategori obstruction of justice, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang penegakan hukum. Bang Nusrolo, begini, dengan dalil hanya berada pada tempat dan juga waktu yang salah, kemudian tidak ada niat yang sama dengan Verdi Sambo begitu ya, ini untuk Rahman Arifin ini mencoba mengkonfirmasi ke FS, namun dinyatakan keliru oleh FS. Ini dengan dalil seperti itu, seperti apa menurut Anda? Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apa yang didalilkan itu masuk pokok perkara nggak? Perlu dibuktikan dulu nggak di depan sidang pengadilan? Perlu, artinya masuk Ya, begitu makanya oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh tim penasehat hukum itu nanti dibuktikan dulu di tahap di depan sidang pengadilan, didengar saksi-saksi, kemudian diulang kembali nanti waktu mereka mengajukan pledoi pembelaan. Oke, artinya kalaupun nanti tidak dikabulkan oleh hakim begitu ya di Peradilan Tata Usaha Negara dalam sidang, artinya sidang eksepsi ini ditolak begitu. Artinya lanjut ke persidangan lanjutan untuk mendengarkan agenda keterangan saksi begitu. Nah, apakah kemungkinan di akhir nanti akan berubah ketika tadi Anda katakan bahwa keputusan hakim nanti di akhir akan melanjutkan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau seperti apa sebenarnya? Gini. Saya ingin katakan dulu, kalau ada eksepsi, hakim membuat putusan sela terhadap eksepsi. Putusan sela itu ada 3 materinya. Pertama, eksepsi diterima. Kalau eksepsi diterima, sidang tidak dilanjutkan. Yang kedua, eksepsi tidak dapat diterima. Nah, kalau eksepsi tidak dapat diterima, maknanya adalah hakim ingin mengatakan, eksepsi kamu itu belum bisa saya putuskan sekarang. Saya harus menguji dulu di tahap pembuktian. Bisa saja eksepsi kamu itu benar, tapi nanti di putusan akhir saya akan putuskan. Oke. Yang ketiga adalah hakim mengatakan eksepsi ditolak. Jadi maaf teman-teman media ya, sering sekali teman-teman media mencampur adukan istilah tidak dapat diterima dengan ditolak. Dalam hukum acara itu terjadi perbedaan yang luar biasa. Ditolak maknanya adalah hakim tidak sependapat bahwa ini hukum administrasi negara. Nah, jadi saya yakin dalam kasus ini hakim akan mengatakan eksepsi tidak dapat diterima. Tapi bisa jadi nanti di putusan akhir setelah fakta persidangan hakim melihat iya ya, ini bukan lingkup pidana tapi lingkup administrasi negara. Jadi hakim hanya mengatakan bahwa surat dakwaan ya harus dibatalkan karena ini masuk dalam lingkup administrasi negara. Nah, ketika hakim mengatakan masuk dalam lingkup administrasi negara, hakim tidak mungkin memerintahkan nanti harus disidangkan di administrasi negara. Tentu ada aparat yang akan memproses itu lagi nanti. Baik. Bang Nasrullah, terima kasih informasinya, ini sungguh menarik sekali atas dakwaan dan juga tanggapan yang diberikan terhadap terdakwa AKP Irfan ataupun Rahman Arifin. Terima kasih Bang Nasrullah sudah mau berbagi informasi, bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One. Ya pemirsa, Kabar Khusus TV One harus berakhir sampai di sini, di mana tadi sudah kita saksikan bersama-sama persidangan kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice terhadap terdakwa AKBP Rahman Arifin. Dan nanti untuk tanggapan dari jaksa penuntut umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2022 pada pukul 9 pagi. Saya Natia Lita, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.